adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes, yes, yes. Perkenalkan kami dari Komplek Rajoli. Di sini ada aku, Kak Wina, ada Kak Novita, dan ada Kak Clara. Oke adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita puji Tuhan dengan lagu It's good to see you here with me. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good. Oke adik-adik, sebelum kita lanjut ibadahnya, mari kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami bisa berkumpul di rumah kami masing-masing untuk beribadah sekolah minggu pada hari ini. Engkau berkati Tuhan agar kami bisa fokus dan bisa dengar-dengaran kepada kakak sekolah minggu yang akan mengajarkan kami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, Oke deh Kak, kira-kira adik-adik masih semangat gak ya? harusnya masih pada semangat ya. Oke deh, kalau gitu biar kita tambah semangat nih untuk menyembah Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Dari terbit matahari. Yeay. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bernyanyi lagu Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku.
disiapkan untuk mendengarkan cerita Alkitab hari ini? Oke, kita langsung aja ya. Nah, adik-adik coba bayangkan adik-adik sekarang ada di bukit pasir yang sangat luas dan lumayan tinggi. Kira-kira seperti ini nih adik-adik. Nah, gimana? Luas kan? Nah, suatu ketika ada seorang anak bernama Tommy dan teman-temannya. Mereka akan mendaki bukit pasir tersebut secara bersama-sama. Tapi tiba-tiba si Tommy bilang, "Aduh, aku takut kalau nanti di sana kehausan, takut kekurangan air." Tapi teman-teman Tommy bilang, "Udah nggak apa-apa, kita sebentar aja. Setelah itu kita akan langsung kembali." Nah, kira-kira adik-adik kalau jadi Tommy, adik-adik ikut juga nggak naik ke atas bukit pasir tersebut? Oke, tapi pada akhirnya Tommy pun menyetujui untuk ikut naik bersama-sama dengan temannya. Sampai di atas bukit pasir mereka berjalan dan terus berjalan sampai pada akhirnya mereka bertemu dengan pohon-pohon yang rimbun dan banyak sekali daunnya. Karena mereka sudah kepanasan dan lelah, mereka pun duduk di bawah pohon tersebut. Sangat sejuk karena udara yang panas terhalangi oleh rimbunnya pohon. Nah, kalau adik-adik di sana, adik-adik ikut berteduh juga nggak? Kalau kakak tentu ikut. Alhasil, Tommy pun dan teman-temannya berteduh di pohon tersebut. Tapi ternyata di balik bukit pasir tersebut terdapat danau yang sangat luas, yang airnya sangat sejuk dan segar sekali. Dan ternyata danau-danau itulah yang menghidupi pohon-pohon di sekitar danau tersebut yang dipakai Tommy dan teman-temannya berteduh tadi. Tommy dan teman-temannya pun tidak menunggu waktu yang lama, mereka langsung melepas sepatu dan berlari ke arah danau dan bermain air, cipratan air, karena sudah lelah dan mau untuk merasakan air yang segar. Nah, kalau adik-adik gimana? Adik-adik ikut juga nggak main air di danau? Kalau kakak sih ikut dong. Nah, tapi Tommy melihat jauh dari danau tersebut ada satu pohon yang berdiri sendiri. Pohon itu terlihat sedih, terlihat kurus, daunnya tidak rimbun dan kering sekali. Pokoknya sedih banget kalau lihat pohon itu. Nah, adik-adik tahu nggak sih kenapa pohon itu kering? Nah, betul banget. Pohon itu kering karena jauh dari danau, jadi dia kekurangan air, menyebabkan tidak ada daun yang menempel di batangnya sehingga ia terlihat sedih. Nah, ada satu cerita Alkitab yang ilustrasinya mirip dengan cerita yang barusan kakak sampaikan. Nah, cerita Alkitab itu akan disampaikan oleh Kak Clara. Nah, adik-adik, kakak mau cerita nih tentang kisah Daud. Daud pada waktu itu ia menjadi raja dan selalu dikejar-kejar oleh Saul yang tidak suka kepadanya. Tertulis dalam 1 Samuel ayat 20 nih adik-adik. Lalu, Daud melarikan diri dan bersembunyi di gua yang sangat jauh sekali dari rumahnya. Setiap kali Daud merasa lelah, ia meminta Tuhan untuk memberinya kekuatan. Setiap kali ia takut, Daud akan berdoa. Daud berdoa kepada siapa adik-adik? Kepada Tuhan. Sehingga ia tidak merasa ketakutan lagi. Malahan dia senang dan bergembira karena Tuhan menjaga Daud. Nah, adik-adik, ingat kan cerita yang diceritain Kak Amber tadi?
Daud itu bagaikan pohon di tengah padang pasir tadi nih adik-adik, dan tetap segar karena ada air danau. Tuhan itu bagaikan air danau yang menyegarkan bagi Daud. Kekuatan Daud berasal dari Tuhan, dan ia seperti minum air sejuk. Lalu dia bersukacita, sekalipun hidupnya susah. Lalu, bagaimana dengan Saul yang selalu mengejar-ngejar Daud? Nah, Saul ini tidak mau berdoa kepada Tuhan ya adik-adik. Ia selalu lari menjauh dari Tuhan. Semakin lama, Saul semakin berbuat sesuka hati dan melakukan banyak dosa. Akhirnya, Saul kalah. Saul ini seperti pohon kering yang roboh karena jauh dari air. Saul jauh dari Tuhan adik-adik. Adik-adik, siapa yang mau bergembira dan bahagia di dalam Tuhan seperti Daud? Pasti adik-adik tidak ingin seperti pohon kurus dan selalu ingin menjadi pohon yang subur kan? Itu berarti kita harus belajar dari Daud nih adik-adik. Ia selalu ingin dekat dengan Tuhan dan rajin berdoa. Daud mengalami sukacita bersama Tuhan. Itulah gambaran bagi orang-orang yang rajin dan tekun merenungkan firman Tuhan adik-adik. Ia akan disebut sebagai orang benar dan berbahagia. Ketika mengalami kesulitan dan masalah yang berat, ia akan tetap semangat dan tersenyum. Nah, kalau adik-adik mendapat nilai yang kurang memuaskan di sekolah, padahal adik-adik sudah giat nih belajar sebelum ujian. Nah, adik-adik jangan marah dan mengeluh, tetapi harus tetap semangat dan terus belajar. Jika adik-adik sakit, adik-adik harus tetap bersyukur dan berdoa kepada Tuhan agar minta kesembuhan dari Tuhan. Terus, kalau ada teman adik-adik yang nakal sama adik-adik di rumah atau mungkin di sekolah, jangan balas kenakalan mereka dengan perbuatan yang buruk ya adik-adik. Adik-adik harus belajar memaafkan. Nah, itulah contoh hidup orang benar adik-adik. Hati kita akan senantiasa merasa bahagia dalam susah maupun senang, karena firman Tuhan mengisi hati kita. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari Minggu ini. Sebelum kita kembali memuji nama Tuhan, kita berdoa dulu yuk adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih karena pada hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu dan belajar untuk terus menjadi orang benar. Tuhan, kami ingin menjadi pohon yang dekat dengan air danau dan akan selalu segar dan bertumbuh. Kami juga ingin terus dekat dengan-Mu Tuhan dan taat akan firman-Mu. Terima kasih juga Tuhan atas kesehatan dan sukacita yang kami rasakan. Kami percaya semua kegembiraan dan sukacita kami hanya datang daripada-Mu saja. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami agar kami selalu tekun bersekolah minggu dan mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita kembali ke kakak MC yang tadi. Selamat hari Minggu. Terima kasih kakak atas firman-Nya pada hari Minggu ini. Semoga firman yang tadi sudah disampaikan bisa menjadi berkat bagi adik-adik semuanya. Amin. Lalu kak, sekarang kita mau nyanyi lagu apa ya? Kita menyanyi lagu Aku Cinta Yesus. Aku cinta Yesus dalam lagi. Aku cinta Yesus dalam lagi. Cintaku dalam lagi. Cintaku dalam lagi. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep down deep down in my heart. Talk about deep down deep down in my heart.
untuk menutup ibadah kita pada pagi ini, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita satukan hati, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan atas kasih-Mu. Engkau telah menemani kami dari pagi kami bangun hingga sekarang kami telah menyelesaikan ibadah kami, ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Bapa, kami berterima kasih atas firman-Mu yang luar biasa ajaib. Mohon Tuhan berkatilah firman-Mu Tuhan, agar firman-Mu bisa kami terima dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak juga tidak lupa kami berdoa untuk sekolah minggu kami, berkatilah sekolah minggu kami Tuhan, agar kami tetap bisa memuji dan memuliakan nama-Mu melalui sekolah minggu kami. Tidak lupa juga Tuhan kami berdoa untuk negara kami, negara Indonesia. Mohon Tuhan pimpin dan juga berkati presiden kami, wakil presiden, menteri, setiap jajarannya Tuhan, agar mereka mampu menjalankan amanat-Mu Tuhan untuk memimpin negara kami ini dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan kami, terlebih lagi pandemi yang sedang berada di dunia dalam global ini Tuhan. Kami mohon agar pandemi ini bisa berkurang atau bahkan bisa berhenti Tuhan, agar kami bisa semakin melakukan aktivitas kami dengan baik untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Bapak juga tidak lupa kami berdoa untuk orang tua kami, berkatilah mereka Tuhan, agar mereka dapat melakukan setiap pekerjaannya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, juga untuk membantu keluarga kami Tuhan. Juga tidak lupa untuk berdoa akan sekolah kami, untuk pendidikan kami, agar kami dapat mendapatkan ilmu-ilmu yang bisa kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampunilah kesalahan kami, dengar doanya Tuhan. Amin. Doa ini ditutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Sampai jumpa di minggu depan. Halo adik-adik kelas kecil. Sekarang saatnya kita aktivitas. Nah, aktivitas kita pada hari ini yaitu kita akan menggambar pohon. Oke adik-adik, berikut adalah alat dan bahan yang diperlukan ya. Mohon disimak baik-baik. Yang pertama, kita memerlukan 2 lembar kertas HVS ya adik-adik. Yang kedua, pensil atau pulpen. Nah, yang ketiga, pewarna yaitu spidol atau enggak pensil warna ya adik-adik. Yang keempat, lem. Dan yang kelima, kita memerlukan gunting. Adik, sekarang kakak akan ngasih tahu gambarnya ya. Disimak baik-baik. Yang pertama, adik-adik boleh siapin 1 lembar kertas sama pulpen atau enggak pensil ya. Nah, di sini kakak pakai pulpen adik-adik. Kalau adik-adik gak punya pulpen gak apa-apa, pensil juga boleh. Nah, kalau udah disiapin kertas sama pulpennya, kita akan menggambar pola tangan kita. Nah, adik-adik boleh buka telapak tangannya, lalu diletakkan di atas kertas. Nanti digambar ya, kayak yang sudah kakak contohkan ini. Nah, adik-adik, nanti hasilnya akan seperti ini ya.
Adik-adik, kalau udah seperti ini hasilnya, saatnya kita akan gunting. Nah, guntingnya kita harus ngikutin garis-garis pola tangan kita ya. Adik-adik kalau kesusahan guntingnya boleh minta tolong sama mama atau sama papa. Adik-adik harus hati-hati ya kalau mau gunakan gunting. Ini hasil setelah digunting ya adik-adik. Nah, untuk gambar yang ini kita sisihkan dulu, kita taruh dulu. Kita mau lanjut gambar yang kedua. Nah, adik-adik, untuk gambar yang kedua ini kita memerlukan 1 lembar kertas lagi. Nah, adik-adik siapin 1 lembar kertas HVS lagi sama pulpen atau enggak pensil. Dan kita mau gambar daun pohon yang rimbun sekali. Ikutin kakak ya, gambarnya seperti ini adik-adik, seperti awan ya gambarnya. Selesai gambar, habis itu kita guntingnya juga sama kayak tadi ya adik-adik. Nah adik-adik, kalau udah selesai digunting gambar yang keduanya, adik-adik boleh ngambil gambar yang pertama, lalu habis itu diwarnain ya. Kalau adik-adik udah selesai warnain, saatnya kita ngelem ya. Nah, untuk cara lemnya adik-adik boleh lihat di video kakak ini ya. Kalau udah selesai ngelem, adik-adik boleh tambahin hiasan-hiasan untuk simbol buahnya ya. Sekreatif mungkin ya adik-adik. Yeay, aktivitas kelas kecil kita pada hari ini udah selesai adik-adik. Jangan lupa ditulis nama sama komplek ya. Selamat mengerjakan. Selamat hari Minggu adik-adik.
Semoga sehat selalu. Bye-bye. Hai adik-adik Madya, untuk aktivitas kali ini kalian akan membuat kalimat dari ayat Alkitab menggunakan kode angka. Untuk bahan-bahannya sendiri tidak ribet kok, hanya siapkan pulpen dan juga kertas. Selanjutnya kakak akan kasih satu contoh agar kalian bisa mengerti bagaimana cara membuatnya. Berikut contohnya. Bisa dilihat terdapat 3 garis dengan 3 angka, yaitu angka 1, 11, dan 21. Sebentar, kakak kasih kodenya dulu. Oke, udah bisa dilihat di sampingnya ada kode angka bersama hurufnya. Berarti untuk angka 1 itu adalah A. Untuk angka 11 itu berarti adalah K. Dan untuk 21 itu adalah U. Jadi kata aku. Bisa dimengerti? Untuk selanjutnya, ayatnya sendiri, yaitu Mazmur 1 ayat 6. Sekali lagi, Mazmur 1 ayat 6. Oke, jangan dicari dulu ya, kalian harus bikin kalimatnya dulu, jangan dicari, oke? Selanjutnya, kalian akan menuliskan ayatnya dulu di atas Mazmur 1 ayat 6 dan berikan garis-garis seperti tadi ya, jangan lupa. Hasil akhirnya seperti ini, kakak kasih ya. Jika kalian sudah selesai menulis, berikut kode berserta hurufnya. Selamat mengerjakan kelas media dan juga selamat hari Minggu.